إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah, wa allimna min ladunka ilman nafi'a, wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman, wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, dimulai dari halaman 3544, mari kita diskusikan kembali apa yang telah kita pelajari pada kajian sebelumnya. Ada yang ingin melakukan mudakhalah bersama kita? Masukan-masukan ke Ustaz Hamzah dan lain-lainnya silakan. Biasanya Ustaz Abdullah Haddad nih, atau Ustaz Mahdi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita berbicara tentang bagaimana mengikuti milahnya Nabi Allah Ibrahim. Ya. Dan berkaitan dengan wala dan al-barra. Ya. Yang menjadi permasalahan di sini Ustaz, kan ayahnya Nabi Allah Ibrahim ini dijelasnya bukan bapak biologisnya. Tapi di dalam surat yang lain berkaitan juga dengan orang tua, itu di surat Luqman, kalau nggak salah dijelaskan tentang wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi di sini wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kalimat wasahibhuma fid dunya ma'rufa ini kalau berkaitan dengan barra ini apa kontradiksi atau ada ketentuan-ketentuannya? Baik. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jadi ada al-wala, ada al-bara. Al-bara jangan ditasydid dia punya ra. Dari bari'ah ya bara ya. Bara. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman menegaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua-duanya atau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa di mana tidak memiliki dasar ilmu, maksudnya tidak sejalan dengan apa yang kamu ketahui dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam perbuatan dosa atau syirik yang mereka ajak dan mereka serukan, kamu jangan mentaati mereka dalam hal ini. Tapi sebagai kedua orang tua kamu yang telah betul-betul merawat, membesarkan kamu, apalagi ibu yang melahirkan, Allah perintahkan gauli mereka dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan dunia. Itu merupakan sikap seorang yang betul-betul mensyukuri kebaikan orang tuanya. Tapi tetap dalam ajakan-ajakan yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita ikuti. Contohnya umpamanya seorang ayah memerintahkan anaknya untuk membeli minuman keras. Si anak dalam hal ini mengatakan, saya tidak dapat mentaati ayah pada kemaksiatan pada Allah. Karena kalau dia taati ayah hanya dalam kemaksiatan kepada Allah, berarti dia lebih mengutamakan ayah daripada Allah. Ini juga merupakan bahagian dari asyirku billah. Seorang mukmin dia akan lebih mentaati Allah daripada mentaati makhluk dalam kemaksiatan pada Allah. Tapi kalau kita mentaati kedua orang tua atau mentaati guru kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sendirinya ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, ketaatan kita pada guru kita, atau pada orang yang mengajak kita untuk berbuat yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar, itu merupakan ketaatan di jalan Allah. Sama dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana apabila sikap orang tua menentang dan memerangi orang-orang yang beriman? Maka dalam hal ini dengan sendirinya kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dalam surat Luqman, bukan karena menentang Allah, karena posisi ayah kita pada saat itu berlawanan dengan orang yang beriman, maka dengan sendirinya wala kita kepada Allah, kepada orang yang beriman lebih diutamakan daripada kewajiban kita untuk mentaati ayah kita yang memposisikan dirinya sebagai musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi pada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketika dia berhadapan dengan orang tuanya sebagai lawan dalam peperangan. Begitu pula yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana sikapnya dalam menghadapi orang tuanya yang menyebarkan isu dan fitnah. Bahkan dia berkata kepada Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin membunuh ayah saya karena perbuatannya, jangan serahkan pada orang lain, serahkan kepada saya, agar saya tidak mendendam terhadap pembunuh orang tua saya. Jadi di sini, kalau seandainya seorang memiliki kedua orang tua yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak sama sekali memerangi orang yang beriman, tidak mengangkat senjata, maka kewajiban anak tetap mensyukuri kebaikan kedua orang tuanya. Sebagai ketaatan dia kepada wasiat Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ingat di sini yang Allah perintahkan berbuat ihsan, bukan mentaati mereka secara buta. Tidak ada perintah dalam Al-Quran yang memerintahkan seorang anak untuk mentaati kedua orang tuanya. Tapi yang ada berbuat ihsan. Karena kalau Allah memerintahkan untuk mentaati kedua orang tua, bagaimana seandainya mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Di seluruh perintah Allah, wabil walidaini ihsan. Begitu juga yang dicontohkan oleh Nabi kita dalam anjuran-anjurannya agar kita melakukan birrul walidain, artinya berbuat kebaikan terhadap orang tua tanpa melihat bagaimana keadaan beragama mereka. Nah, baru kita hentikan hal tersebut di saat orang tua kita memerangi Allah, memerangi orang-orang yang beriman. Jadi wala di sini dengan sendirinya kepada Allah. Wala kita kepada Rasul dan orang yang beriman karena wala kita kepada Allah. Nah, kita mentaati kedua orang tua, berbuat baik pada mereka, juga bahagian dari wala kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita berbuat kebajikan pada sesama, atau mentaati pemimpin yang berjalan di jalan Allah, ketaatan kita juga berjalan di atas jalan Allah agar tidak terjadi benturan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada makhluk. Sebagaimana sabda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak dibenarkan kita mentaati makhluk dalam kemaksiatan pada Allah. Oleh karena itu ketaatan pada ulul amri bergantung kepada ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang diterangkan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Lalu diulangi kata kerjanya, dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum. Allah tidak ulangi kata kerjanya karena ketaatan kepada mereka tidak mutlak, tapi tergantung ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in ata'ullah wa rasulah ata'nahum. Wa in lam yuti'u Allah wa rasulah asainahum. Kalau mereka mentaati Allah dan Rasulnya, kita taati mereka. Tapi kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keridhaan Allah, kita tentang. Jadi jangan menggunakan alasan ulul amri. Ini merupakan sikap orang yang beriman, tidak membuta, tapi dia memilih yang sejalan dengan keridhaan Allah. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Mangga. Habib ini mau bertanya tentang Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani. Rob di situ maksudnya kemana? Karena dalam banyak juga di masyarakat yang di mana anak angkat itu kan tidak diurus sama orang tuanya. Apakah kebaikan anaknya itu ada hubungannya dengan anak orang tua biologisnya apa tidak? Sebab orang tua biologis tidak mengurus gitu. Tidak mengurus karena apa? Karena dia meninggal. Apa karena ada cuman diadopsi gitu, diadopsi orang lain. Ya. Baik. Dalam doa tadi kita lihat ya, Allah mengajarkan kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Wahai ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tua yang melahirkan aku. Katakan orang tua kedua-duanya tidak mampu untuk merawat karena situasi ekonomi yang sulit. Anaknya dirawat oleh orang lain, diserahkan pada orang yang betul-betul bisa merawat anak. Rasulullah contohnya mengambil Imam Ali dari Abu Thalib. Karena dulu dia dirawat oleh Abu Thalib alaihissalam, maka Rasulullah mengambil Imam Ali dan Abbas mengambil Ja'far. Karena situasi ekonomi sulit yang dihadapi oleh Abu Thalib. Nah di saat dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, dengan sendirinya orang tuanya kalau mereka beriman, mereka tetap punya jasa. Ibu melahirkan, ayah juga tak mungkin diingkari jasanya, mendampingi sang istri, juga dia penuh harap, juga cobaan. Oleh karena itu tetap mereka mendapatkan doa dari anak-anaknya, walaupun tidak turun tangan merawat langsung, selagi mereka beriman. Tapi kalau mereka tak beriman kepada Allah, apalagi mereka termasuk orang-orang yang ingkar setelah kebenaran sampai kepadanya, maka mereka tidak mendapatkan hak untuk menerima doa anak-anaknya. Demikian pula doa orang-orang yang beriman. Karena Allah menjanjikan apabila orang beriman diikuti oleh anak-anak mereka beriman, Allah akan satukan bersama-sama. Begitu juga anaknya beriman, bahkan anaknya orang yang mulia. Ayahnya beriman, tapi kedudukannya di bawah anaknya. Allah akan satukan mereka bersama-sama tanpa mengurangi pahala yang lebih tinggi sebagai rahmat Allah. Menyatukan di antara orang dan orang-orang yang mereka cintai. Jadi mama gelar kita berkaitan dengan doa tadi, dengan sendirinya kedua orang tua biologis yang melahirkan selagi mereka beriman,
Mereka dapat doa dari anaknya. Dan anak juga wajib seharusnya mendoakan kedua orang tuanya yang melahirkan mereka. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Isra. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini langsung perintah dari Allah. Nah, orang tua yang mengangkat kita, yang membesarkan kita, mereka juga mendapatkan apa? Mendapatkan juga janji Allah Ta'ala. Karena mereka yang merawat, yang membesarkan. Jadi doa kama rabbayani shaghira di sini, di samping kedua orang tua biologisnya, juga orang tua yang merawat, yang membesarkan dirinya. Dan guru juga termasuk orang tua. Jadi yang punya kontribusi dalam merawat, dalam mendidik kita, semua mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita menjaga iman kita, kemurniannya, dan jangan bermain-main dalam hal ini. Karena ini betul-betul merupakan apa? Merupakan hal yang akan menentukan kita akan masuk dalam rahmat Allah atau tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, anak kita, keluarga kita dari hamba-hambanya yang beriman. Dalam doa sering kita kalau berdoa untuk rame-rame Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Kemudian warhamhuma kama rabbayana shighara. Tidak perlu mengatakan kama rabbauna shighara. Karena tiap orang kan punya dua orang tua, ayah dan ibu. Jadi kama rabbayana shighara, sebagaimana kedua orang tua kami merawat kami pada saat kami masih kecil-kecil. Jadi untuk kedua orang tua tidak perlu dijamak. Kama rabbayana, tinggal kitanya yang dijamak. Jadi kita yang hadir semua ya berharap agar Allah melimpahkan rahmat ampunan kepada kedua orang tua kita sebagaimana kedua-duanya merawat kita semua. Dan seharusnya memang doa sebelum untuk anak-anak kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Karena mereka memiliki kontribusi terbesar. Jangan kita berdoa untuk anak, untuk istri, lupa kepada orang tua. Tapi orang tua dulu. Dan ini akan membuka pintu rahmat Allah. Jadi sebelum kita berdoa untuk kita, untuk anak kita, mulai dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua anak-anak yang saleh berbakti pada ayah ibunya. Baik, kalau seandainya menyambung yang barusan, Ustaz. Ya. Kemarin kita bicara masalah perbedaan antara al-ab dan al-walid ya. Betul. Kemudian di sini kalau kita melihat banyak orang-orang yang ya ada yang karena nggak menginginkan kelahiran anaknya kemudian diberikan ke panti asuhan dan sebagainya. Ada yang bapaknya meninggalkan sebagainya gitu. Hanya dia seolah-olah numpang lahir saja. Yang ngurus dari mulai kecil sampai dewasa adalah orang lain. Nah, ketika dianjurkan dalam Al-Quran kita untuk banyak berdoa, bahkan termasuk amalan yang paling bagus itu. Jadi gimana? Karena sejak kecil dia tidak diurus oleh ayahnya, tapi oleh panti asuhan. Jadi makna al-walid juga bisa artinya orang yang mengurus gitu ya. Jadi begini, kalau kata walid itu dengan sendirinya diambil dari kata walada yaridu, itu berlaku untuk bapak biologis. Tapi kalau untuk ayah dalam arti merawat, mengasuh, kita gunakan kata abi aja. Kata ab. Guru pun sering dipanggil oleh murid-muridnya ab. Tapi kalau kata walid atau al-walidain, itu berlaku untuk bapak biologis. Tapi dalam doa kan robbayani, ada robbay itu apakah masuk? Artinya dengan sendirinya walaupun nggak disebutkan bapak yang merawat, tapi dengan kata robbayana shighara, maka yang berkontribusi dalam merawat mereka mendapatkan
ganjaran sesuai dengan amal mereka, bahkan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Sebagaimana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, bukan hanya dibalas dengan kebaikan, bahkan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Dan wajah mereka tidak diselimuti kegelapan maupun kehinaan. Jadi jiwa mereka juga Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Allah Subhanahu wa ta'ala terangi, curahkan rahmatnya, tentramkan hati mereka, hingga akhirnya kelihatan pada wajah mereka yang terang, yang penuh dengan senyum, yang penuh dengan kabar gembira. Ini bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi dengan sendirinya, orang tua yang merawat anak-anak ya, katakan baik sebagai anak angkatnya atau dia sebagai seorang yang memimpin katakan yayasan untuk mengurus anak-anak yang terlantar, dia rawat dengan penuh kasih, kita bisa bayangkan betapa besarnya ganjaran mereka karena mendidik merawat ini lebih besar dibandingkan orang yang melahirkan. Jadi bapak biologis maupun ibu biologis begitu melahirkan anak tidak diurus, kemudian diambil di panti asuhan, dibesarkan, dirawat, dididik menjadi orang baik, itu yang merawat dengan sendirinya ganjaran mereka apa? Ganjaran mereka lebih besar dibandingkan orang tua yang menterlantarkan anak mereka. Kalau mereka beriman, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka di surganya. Selagi mereka tidak mempersekutukan Allah, mereka juga menjalankan perintah Allah. Tapi dengan sendirinya tidak sama orang-orang yang beramal dengan orang-orang yang tidak beramal. Seperti orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, nggak sama dengan al-qaidun. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nggak sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dengan orang-orang yang duduk berleha-leha. Jadi kedua orang tua yang merawat, jasa mereka besar. Oleh karena itu Rasul di samping dia mensyukuri kebaikan kedua orang tuanya, dia mensyukuri juga kebaikan Fatimah bintu Asad, istri dari Abu Thalib. Ketika meninggal dia turun, kemudian dia mengatakan, hadhihi ummi ba'da ummi. Ini ibuku setelah ibuku. Begitu juga sikapnya terhadap wanita yang menyusuinya. Bila datang disambut, sorbannya digelar ya, agar orang tuanya yang merawat dirinya duduk di atasnya seperti Halimah Sa'diyah, Thuwaibah al-Aslamiyah dan lain sebagainya. Sebagai bentuk apa? Dan ungkapan syukur terhadap orang-orang yang berjasa dalam membesarkan, mendidik maupun merawat. Jadi dalam hal ini dengan doa katakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Boleh tambahkan waliman lahu haqqun alayya. Dan bagi setiap orang yang memiliki hak ya, dalam apa? Dalam mendidik, merawat, membesarkan saya. Jadi Rabbighfirli wa liwalidayya waliman lahu haqqun alayya. Waliman lahu, terkadang kakek neneknya. Terkadang kakek dan neneknya, terkadang pamannya. Jadi kita lihat ungkapan Al-Quran menggunakan kata ab beda dengan kata al-walid. Dan subhanallah, kata al-walad itu yashmal al-dzakar wal-untha. Tidak khusus hanya untuk anak laki-laki, tapi berlaku untuk al-dzakar wal-untha. Yusikumullahu fi awladikum lidz-dzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in lam yakun lahu walad ay dzakaran aw untha. Kalau dia nggak punya walad, ini bukan yang terbatas pada anak laki-laki, termasuk juga anak laki dan perempuan. Oleh karena itu seorang suami apabila meninggal istrinya, kalau ada anak laki-laki atau perempuan, maka bahagian dikurangi dari separuh menjadi seperempat. Seorang istri, kalau suaminya meninggal dunia, dia memiliki anak perempuan dari suaminya, bukan laki-laki tapi anak perempuan. Ya. Kalau laki-laki jelas ya. Maka bahagian dia dari seperempat dikurangi menjadi seperdelapan. Karena apa? Karena ada walad. Maksudnya al-maulud yang dilahirkan dzakaran kana aw untha. Nah kalau ab beda. Kita lihat dalam doa Ibrahim. Pada surat Asy-Syu'ara. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin ayat 84 ya.
waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampuni dosa abi, abnya, dan dia termasuk dari orang-orang yang sesat. Ini pada periode masa di mana Ibrahim belum memastikan ayahnya sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim menggunakan kata ab, tidak menggunakan kata walid untuk Azar. Nah, ini yang mendorong sebagian ulama mengatakan bahwa Azar bukan ayah biologis Ibrahim. Karena Ibrahim setelah itu berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Setelah dia meninggalkan Irak, setelah dia juga berpindah ke Yerusalem, kemudian ketika dia ke Mekah membawa istri dan anaknya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'ruf dalam Al-Qur'an. Seperti Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Juga doanya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, hingga sampai pada firman Allah yang mengisahkan doa Ibrahim, Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini yang kita fahami, tapi dengan sendirinya kita nggak berani mendahului Allah. Kita bicara dengan dalil, tapi walaupun demikian kita tahu kekurangan diri kita. Jadi kita betul-betul menjaga kehormatan para nabi, begitu juga kehormatan orang tua nabi kita yang meninggal sebelum nabi diutus menjadi nabi. Ayahnya meninggal, nabi dalam perut ibunya. Ketika dia usia beberapa tahun pada masa kanak-kanak, ibunya meninggal dunia. Tidak pernah mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Dan hukum Allah tidak berlaku surut ke belakang. Tapi pertanggungjawaban seseorang setelah datangnya bayan, setelah datangnya penjelasan, baru dia bertanggung jawab. Nah, hal ini juga kita kembalikan kepada Allah yang maha tahu, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tidak berani lancang hanya karena riwayat mengatakan ayah ibu Rasulullah SAW dalam api neraka. Kita lihat bahwa ini sebetulnya infiltrasi dari orang-orang Yahudi yang membodoh-bodohi sebagian orang. Akhirnya meriwayatkan hadis-hadis yang tidak benar. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh? Silakan, boleh. Itu kalimat qad kanat lakum uswatun hasanah Ibrahim. Kalau kita sandingkan dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada relasinya enggak? Dengan sendirinya terdapat hubungan di antara keduanya. Kalau kita lihat ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim sebagai uswah liman ba'dahu minal anbiya'i war rusul. Begitu juga kepada umat mereka. Kita temukan dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang mengingatkan agar Nabi mengikuti jejak langkah Ibrahim. Kata millah dalam bahasa Arab bukan berarti agama. Bukan berarti agama. Tapi menggambarkan dalam istilah kita mirip dengan kata sunnah. Sunnah juga bukan menunjuk kepada riwayat, tapi sunnah menggambarkan bagaimana cara hidup Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan terjemahan dari Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang bersifat konseptual, sedangkan Nabi merupakan apa? Merupakan Islam aktual. Oleh karena itu masdar sumber dari sunnah yang sebenarnya adalah Al-Quran. Bukan hadis, karena hadis dikumpulkan setelah lama Nabi kita wafat, apalagi juga banyak terjadi distorsi, terjadi pemalsuan. Maka kalau kita ingin memastikan bahwa riwayat ini benar, ya mau nggak mau dicocokkan dengan Al-Quran Al-Karim yang merupakan sumber dari sunnah yang sebenarnya. Allah perintahkan nabinya untuk mengikuti millah Ibrahim. Itu sunnahnya. Mengikuti millahnya.
Nah, yang diinginkan orang-orang non-Islam seperti katakan Zionis, ya, umat Nasrani, mereka tidak memandang Saudi, ya, yang mayoritas negaranya Islam, begitu juga negara Teluk, sebagai apa? Sebagai musuh mereka. Tidak dipandang sebagai musuh. Mereka juga tidak akan menghalangi mereka untuk apa? Untuk menjalankan apa yang mereka lakukan dari ritual keagamaan. Tapi di saat mereka kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan ingin hidup dan menghidupkan umat juga atau rakyat mereka dengan nilai Al-Quran, pasti akan menjadi musuh mereka. Tapi kalau mereka hidup sebagai orang-orang Islam dan menyesuaikan Islamnya dengan kepentingan katakan Zionis, kepentingan Barat, akan dipuji setinggi-tingginya. Seperti pada masa Syah Iran, bagaimana Zionis bersahabat dengan Iran. Demikian pula negara Teluk, bahkan Saudi Arabia dibandingkan Iran pada saat itu lebih inferior. Sampai Fahad pun kalau datang mencium tangan Syah Iran. Dia merupakan salah satu negara terkuat yang persenjataannya paling lengkap. Sebagaimana yang disebut-sebutnya pada saat tersebut. Kita bertanya, apakah Zionis memusuhi Iran? Tidak. Saudi Arabia? Tidak. Negara Teluk? Tidak. Tapi begitu terjadi revolusi Islam, kemudian menjadikan Quran sebagai rujukan dalam berbangsa bernegara, beramai-ramai mereka perangi. Baik itu junjungan mereka, kubara'ahum, Zionisnya, maupun kalangan-kalangan umat Nasrani yang menyimpan kebencian, begitu juga proksi-proksinya, kaki tangan dan bonekanya. Saudi negara Teluk, mereka sebarkan propaganda pada tahun-tahun tersebut, ya, yang menggambarkan bahwa Iran itu Majus. Merupakan apa? Bangsa Majusi, bangsa Persia. Sampai saya ingat Ihsan Ilahi Dhahir bersebut, Ja'a Daurul Majus. Padahal Bukhari juga berasal dari negara Majus. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, semua ini berasal apa? Berasal dari negara Persia yang mereka katakan Majus. Ini semua karena kebencian, karena kedengkian kebencian, ya. Dan juga apa yang dilakukan Iran tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Jangan biarkan Iran berkembang akan menjadi ancaman buat kedudukan mereka, kekuasaan mereka. Maka bersama-sama antara majikan dan mereka memerangi siapa? Memerangi Iran. Kita di Indonesia mau meramaikan masjid, sholat, tarawih, bahkan rame-rame pergi umroh haji, nggak berbahaya bagi Zionis. Nggak berbahaya bagi negara-negara Barat. Tapi begitu kita terikat dengan aturan Islam, Islam yang tidak mau kompromi dengan kepentingan-kepentingan Barat, kita rela menjadi negara boneka, pasti akan disambut. Mereka akan mengatakan, ini Islam yang sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama dari millah Ibrahim di sini kita lihat bagaimana Ibrahim seluruh hidupnya memberikan contoh tentang wala secara utuh murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia rela persembahkan dirinya, begitu juga berpisah dari anaknya, ditempatkan di tempat yang tidak bertuan, yang terakhir bahkan mentaati Allah tanpa ada tawar-menawar, ya. Tanpa ada tawar-menawar, dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Ini Islam yang sejati. Di saat Allah perintahkan sesuatu, dia tidak akan mengajukan tawaran. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mustahil orang beriman, pria maupun wanita, kalau Allah menetapkan sesuatu, mereka mengajukan pilihan yang lain. Oleh karena itu ketika Sayyidah Zainab diminta oleh Rasul untuk menikah dengan Zaid, Zainab bertanya, ini apakah pilihan, apakah perintah dari Allah dan Rasulnya? Rasul mengatakan ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Zainab langsung mengatakan walaupun dengan berat hati, sami'na wa ata'na lillahi wa rasulih. Kami taat, ya, dan patuh kepada apa? Allah dan Rasulnya. Akhirnya setelah cobaan tersebut, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia taati,
Allah muliakan Zainab menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi millah Ibrahim di sini merupakan apa? Suri tauladan bagi setiap nabi, setiap rasul dan umat mereka yang datang setelah mereka. Nah, kembali ya Allah tegaskan agar kita meneladani Rasul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang betul-betul telah membuktikan dalam hidupnya ketauladanan Ibrahim dalam hidup ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dengan sendirinya Rasul sebagai sosok suri tauladan, dia orang yang terdepan dalam hidup, pengabdiannya semata-mata untuk Allah, juga bagi hari akhirat, dan selalu hidupnya dalam keadaan berzikir dan mengingat Allah, hingga gerak-geriknya seluruhnya diawasi ya, oleh apa? Oleh dzikrullahi tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi di sini sebagai sosok ya, yang betul-betul paling mirip dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan hidupnya dengan perjuangannya, walaupun relatif singkat, tapi perjuangan yang betul-betul menggambarkan kepada kita seorang manusia yang betul-betul patuh berserah diri kepada Allah, tidak goyah menghadapi badai dan cobaan. Jadi seperti yang Allah katakan kepada Rasulnya, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Semua ini yang Allah perintahkan betul-betul dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ucapan Nabi kita mengatakan apa? Ana da'watu Ibrahim. Aku adalah apa? Buah dari doa Ibrahim. Karena Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi tidak ada idola yang lebih indah, lebih baik melebihi Ibrahim sebagai Abul Anbiya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para nabi ya, dari anak keturunan Ibrahim, termasuk diantaranya Isa alaihi salatu wassalam. Mereka semua datang dengan membawa pesan dan misi yang sama. Maka mengherankan kalau orang lain yang bukan dari bangsa Arab, bukan juga dari keluarga Rasulnya, lebih tertarik untuk mengikuti Rasul meneladaninya dibandingkan orang-orang Arab. Dibandingkan juga keluarga Rasulnya. Oleh karena itu, gambaran yang indah yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslimnya, Ahmad bin Hanbalnya, itu hadis yang cukup ma'ruf dan mutawatir. Inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitabullah wa itrati ahla baiti. Hadis ini lebih kuat daripada kitabullah wa sunnati. Rasulullah gunakan kata itrah. Dalam bahasa Arab al-itrah itu aroma yang semerbak. Aroma yang harum semerbak. Begitu juga manusia-manusia yang mulia, yang luhur pekertinya, yang mulia akhlaknya. Orang-orang yang apa? Yang juga menebarkan aroma yang semerbak dan harum. Maka Rasul ingatkan kepada kitab Allah ya, untuk jadi pegangan. Kedua, itrah Rasulullah SAW tidak menunjuk kepada semua keturunan Rasul. Tapi wa itrati ahla baiti, dan itrahku dari keluargaku ya, yang dengan sendirinya akhlaknya, pribadinya, kehidupannya sejalan dengan Al-Quran. Mereka menjadi guardian dari Al-Quran, juga menjadi contoh yang melanjutkan Nabi kita yang menjadi contoh di tengah-tengah umat manusia. Jadi bukan seluruh keturunan Rasul, tapi itrati ahla baiti. Nah kita mari bersama-sama, kita tahu kita ini banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Mari kita berlomba-lomba untuk betul-betul apa? Meneladani Nabi. Menjadi manusia yang jujur, amanat, tidak berkumpul dengan orang-orang yang berkhianat. Menjadi orang-orang juga yang dermawan. Karena setiap kali kita berbuat kebaikan, berarti kita
betul-betul apa? Menanam kebaikan dalam jiwa kita. Satu kebaikan dibalas menjadi apa? 700 kali lipat. Jadi kita punya harapan betul-betul apa? Dalam hidup ini tidak menjadikan siapapun sebagai idola kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian keluarga Nabinya yang akhlak pekertinya mulia. Kemudian juga sahabat-sahabat Nabinya yang mulia. Dan bagi kaum wanita dengan sendirinya, wanita-wanita yang dibina oleh Nabi kita merupakan suri tauladan yang sebaik-baiknya. Tapi sekarang kita lihat dalam berbagai macam hal. Mau dalam acara-acara keluarga, acara perkawinan, bahkan acara ulang tahun. Kebanyakan enggak sama sekali mirip dengan Rasul. Tapi lebih mirip dengan gaya hidupnya orang-orang yang tak beriman. Lalu mereka mengatakan, ini kan cuma seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Oleh karena itu, dalam ayat Al-Quran, ketika sampai pada firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, ya. Jadi begitu sampai seorang pada saat-saat ajalnya, dia bilang, ya Allah, kembalikan aku berjanji untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Yang dulu aku abaikan, aku tinggalkan, sekarang aku berjanji. Ini penyesalan. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat, mereka berharap untuk dikembalikan dan mengerjakan sholat yang menjadi pilar dari agamanya. Yang tidak menunaikan zakatnya, yang tidak berbuat kebajikan tapi menggunakan hartanya hanya untuk beriforia, bersenang-senang, orang yang paling menyesal. Kalla hiya kalimatun huwa qailuha. Ini hanya merupakan kalimat yang diucapkan, tapi sebetulnya begitu Allah kembalikan lagi, dia kembali lagi kepada asal dan kepribadiannya. Sebagaimana firman Allah, wala in ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau Allah balikan lagi, tambahkan umurnya, dia akan kembali lagi kepada perbuatan sebelumnya, karena bukan dari kesadaran, tapi disebabkan karena ancaman. Kematian dan dekatnya ajal. Jadi mari bersama-sama kita berupaya untuk berlomba-lomba, bukan untuk menarik perhatian manusia, menunjukkan ego kita, kekayaan kita, tapi berlomba-lomba untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya yang mulia, begitu pula sahabat-sahabatnya yang mulia, dan kita juga meneladani orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita tahulah, di antaranya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kisah para nabi merupakan pelajaran yang meneguhkan hati kita. Menjelaskan bahwa tugas kita mengajak, menyampaikan. Adapun diterima tidak diterima, itu bukan tanggung jawab kita semuanya. Nah, kalau kita kembali kepada kajian kita ya, dimulai dari 3544 tadi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da idin ya'udu fayansimu ala hadhihi al-qulub allati ya'lamu Allahu ma biha min haninin wa raghbatin fi zawali halatil ada'i wal jaffah allati tukallifuhum hadhihi al-mashaqqah. Yansimu 'alayha binasmatil amali an-nadiyyati fi an yanḍamma ha'ula'il a'da' ila rayatil Islam. Fi an yanḍamma ha'ula'il a'da'u ila rayatil Islam. Wa ila sufufil muslimin. فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الركين ثم يخفف عنهم مرة أخرى وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم فيجعل المقاطعة والخصومة خاصة بحالة الأداء والعدوان. فأما حين ينتفي الأداء والعدوان فهو البر لمن يستحق البر وهو القسط في المعاملة والعدل.
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Innal Islam dinu salam wa aqidatu hub. Sebetulnya innal Islam dinu salamin wa dinu hubbin. Wa dinu hubbin. Kemudian wa nidhamun yastahdifu an yudallilal alama kullahu bidhillih wa an yuqima fihi manhajah wa an yajma'an nasa tahta liwa'illahi ikhwatan muta'arifina mutahabbin wa laysa hunalika min a'iqin yahulu duna tijahi hadha illa udwanu a'daihi alaihi wa ala ahli. Fa amma idha salamuhum falaysa al-islamu biraghibin fil khusumah wala mutatawwi'in biha kadhalik. وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن يمضوا تحت لوائه الرفيع ولا ييأس في أن ينضوا تحت لوائه الرفيع ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس فتتجه هذا الاتجاه المستقيم. atau bi anal khaira fi an yandaw tahta liwa'ih rafi, lalu isti'naf wala yai'asul Islam min hadzal yaum alladhi tastaqimu fihi an-nufus fatattajihu hadzal ittijah al-mustaqim. Wa fil ayati al-ula min hadzal maqta' isyaratun ila hadzal raja'i alladhi la yaghlibu alayhi al-ya's fi ma'rid at-takhfif ala nufusi ba'd al-muhajirin وتغذية قلوبهم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب الأهل والعشيرة. أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وهذا الرجاء من الله معناه القطع بتحققه والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة وأن أسلمت قريش وأن وقف الجميع تحت لواء واحد وأن طويت الثارات والمواجد وأن عاد الجميع إخوة مؤتلف القلوب والله قدير بفعل ما يريد بلا معقب والله غفور رحيم يغفر ما سلف من الشرك والذنوب. وإلى أن يتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم وأن يتحروا العدل في معاملته معهم فلا يبخسونهم من حقوقهم شيئا ولكنه نهى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم وحكم على الذين يتولونهم بأنهم هم الظالمون. ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهو تهديد رهيب يجزع عنه المؤمن ويتقي أن يدخل في مدلوله المخيف. وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين
هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية، بل نظرته الكلية لهذا الوجود الصادر عن إله واحد المتجه إلى إله واحد المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي من وراء كل اختلاف وتنويع، وهي أساس شريعته الدولية التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة الثابتة لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده أو خوف الخيانة بعد المعاهدة، وهي تهديد بالاعتداء أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد، وهو كذلك اعتداء، وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والبر والعدل للناس أجمعين. ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها، ويجعل القيمة التي يظن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قضية العقيدة وحدها، يقولون هي قضية الإيمان وحده، فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد وتحقيق منهج الله في الأرض وإعلاء كلمة الله. وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون، فمن وقف معهم تحتها فهو منهم، ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم، ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم ولم يسد الناس عنها ولم يحل بينهم وبين سمائها ولم يفتن المؤمنين بها فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه. إن المسلم يعيش في هذه الأرض لإيمانه ويجعله قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله، فلا خصومة على مصلحة ولا جهاد في عصبية أي عصبية ولا جهاد في عصبية أي عصبية من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب، إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ولتكون عقيدته وليكون إيمانه هي المنهج في الحياة. ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فانتهت بهذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والmusyrikin kafah. Insyaallah kita lanjutkan dalam bacaan berikut insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kalau kita baca ayat 7, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Ibrahim. Di sini pasti orang-orang yang beriman akan merasakan berat sekali. Mereka harus bermusuhan bersama keluarga, ada yang bersama anak mereka, terpisah dari istri mereka. Tapi karena ketaatan mereka kepada Allah, ya, mereka rela ya, untuk menerima cobaan tersebut. Di tengah-tengah suasana ya, yang mencekam, yang menyedihkan, ya, ini merupakan satu hal yang fitri. Kecintaan orang kepada keluarga itu fitri. Allah berikan harapan. Asallah. Di sini asallah karena Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu rahmat yang tertutup, mengabulkan doa hambanya. Dia yang Maha Kuasa, nggak mungkin asa berarti semoga. Tapi ini merupakan kabar gembira dari Allah. Kabar gembira. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafur rahim. Merupakan sebuah kabar gembira dari Allah bagi kalian.
di mana kemungkinan besar orang-orang yang tadinya memusuhi kalian, memerangi kalian, akan berbalik. Dari kebencian berubah menjadi kecintaan. Dari permusuhan menjadi apa? Menjadi persaudaraan yang bekerja sama dengan penuh kecintaan. Jadi kalian sabar menghadapi cobaan yang kalian hadapi. Tetap di jalan Allah, bertahanlah. Karena kabar gembira yang Allah sampaikan kepada kalian, di mana kemungkinan amat besar orang-orang yang tadinya memusuhi kalian akan berbalik, berubah menjadi orang-orang yang mencintai kalian. Yang tadinya memerangi kalian, mereka akan bekerja sama bersama kalian. Sungguh Allah Maha Kuasa, hati manusia di tangan Allah. Dan Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan mereka dulu, lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu ketika kaum muslimin yang berhijrah bersumpah, kalau kalian tidak ikut hijrah, kami tidak akan menerima kalian kembali. Kalau Allah memenangkan Rasulnya. Itu dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, ketahuilah sebahagian pasangan kalian dan anak-anak kalian musuh kalian. Musuh dalam arti apa? Mereka menghalang-halangi kalian untuk berhijrah, berjuang di jalan Allah, membuat hati karena berat kepada istri, kepada anak, atau kepada suami, akhirnya membuat kalian akhirnya tidak menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan, hati-hati, sebahagian pasangan kalian, anak-anak kalian, musuh kalian, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Nah mereka ketika akan berhijrah, istrinya menangis, anak-anaknya juga menangis, meratap. Tapi mereka meneguhkan hati mereka. Bahkan mereka berkata, bila Allah memenangkan agamanya, saya tidak akan menerima kalian kembali. Tapi Allah dengan rahmatnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian memberikan maaf, ya, merupakan yang lalu, memberikan ampunan, Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita lihat di sini bagaimana walaupun berat cobaan yang mereka hadapi, harus berpisah dari keluarga orang yang mereka cintai. Di saat dalam sendiri mereka terbayang pada istri dan anaknya, keluarga dan kerabatnya. Kenapa mereka tidak beriman? Lalu datang kabar gembira, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Kemungkinan besar. Jangan kalian berkecil hati. Harapan dan kabar gembira dari Allah. Allah akan mengubah kebencian menjadi kecintaan, permusuhan menjadi apa? Persahabatan. Perpisahan akan kembali berkumpul di antara kalian dan orang yang memusuhi kalian. Allah Maha Kuasa lagi Allah Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita, alhamdulillah Tuhan kita sedemikian indah nama-namanya, sifat-sifatnya. Tapi kita sama sekali tidak apa? Tidak memanfaatkan karunia Allah, kecintaannya, kasih sayangnya bagi kita semuanya. Tapi mata kita mencari kesana kemari harapan di tempat lain. Padahal yang kita dapatkan hanya kehinaan. Kita berputus asa. Bagaimana kita menghadapi persoalan dan bagaimana jalan keluarnya. Padahal Allah begitu dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahkan Allah bilang ud'uni astajib lakum. Jadi Allah sebetulnya dalam ujiannya untuk mendidik kita, menguatkan hati kita agar tidak hanyut karena cinta pada istri sama anak, terlena akhirnya lupa kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian ya, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Untuk berbuat kebajikan pada mereka. Juga berlaku adil dalam memperlakukan mereka. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah sebutkan di sini, yuqatilukum fid din. Agar kita di sini tidak membabi buta. Kalau ada orang-orang Islam menganiaya orang-orang di luar Islam. Akhirnya mereka melawan.
Jangan kita membabi buta, ikut juga memerangi mereka, padahal kesalahan ada pada pihak kita. Jadi kalau seandainya yang berbuat kezaliman kita, mesti diingatkan, Allah melarang kalian berbuat zalim. Islam agama kedamaian, tidak pernah sama sekali apa? Dia berbuat kezaliman pada yang lain atau memaksakan agamanya pada orang yang lain. Jadi kalau kalian berbuat zalim, menganiaya orang-orang yang belum beriman, perbuatan kalian kan membawa nama Islam, membawa nama Allah, membawa nama Rasul. Orang beranggapan ini ajaran Islam. Seperti yang dilakukan kalangan ISIS. Membantai, membunuh, membelah dada, datang ke rumah sakit juga mengancam orang untuk masuk Islam yang tidak mau mereka bunuh. Jelas-jelasan kita nggak bisa membela mereka. Nggak bisa membenarkan perbuatan mereka. Jadi, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Fa in qatalukum difa'an an anfusihim, kalau mereka memerangi kalian untuk membela hak mereka yang diinjak-injak, dengan sendirinya kita harus menghentikan. Harus menghentikan agar orang-orang Islam jangan berbuat kezaliman mengatasnamakan agama Allah. Akhirnya agama Allah Subhanahu wa taala yang ternoda. Kita lihat di sini yang dibolehkan Allah antabarruhum. Berbuat pajik. Kemudian watuqsitu ilaihim. Allah tidak membolehkan mereka antawallauhum, untuk menjadikan mereka sebagai wali. Karena kalau kita jadikan orang sebagai wali, kita sepenuhnya berikan kepercayaan. Kita juga buka rahasia kita. Kita juga bekerja sama ya untuk menghadapi tantangan secara apa? Secara menyeluruh. Padahal belum tentu mereka tulus. Kalau kita tulus, belum tentu mereka tulus. Jadi kita tetap harus menjaga-jaga. Kalau terhadap sesama orang yang beriman, dengan hati tulus, kita bekerja sama dengan mereka. Karena apa? Karena visi mereka sama, misi mereka sama, tujuan mereka sama. Di hati mereka ada Allah dan juga ada ajaran Allah yang menyatukan di antara kita. Ajaran di sini bukan madhab dan pendapat, tapi ajaran yang kembali kepada prinsip-prinsip Islam. Tapi kalau bersama orang-orang di luar Islam, kalau mereka tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, hidup bersahabat bersama kita berbuat baik pada mereka. Juga kita perlakukan mereka dengan adil, tapi tidak mengizinkan kita untuk menjadikan mereka sebagai wali. Karena kata wali itu menggambarkan bagaimana orang-orang yang kita berikan kepercayaan. Di mana antara kita dan dia tidak terdapat penghalang. Padahal Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di saat mereka lemah, mereka bisa saja menjaga hubungan persahabatan yang baik. Tapi begitu mereka kuat, kita ambil contoh banyak di Bosnia, kita lihat. Di berbagai macam tempat, begitu mereka kuat, ya, mereka membuka diri mereka yang sebenarnya. Jadi tetap kita tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya, kita perlakukan orang-orang yang tidak berbuat buruk kepada kita dengan perlakuan yang baik, tapi tetap tidak menjadikan mereka sebagai wali kita. Oleh karena itu ayat berikutnya, innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Tapi Allah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian dalam agama kalian, kemudian mengusir kalian dari rumah kalian. Ini kum di sini menyakup semua orang yang beriman, bukan hanya apa? Bukan hanya orang di negara kita, tapi kum maksudnya mencakup semua orang yang beriman. Wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Kalau tidak langsung memerangi atau mengusir kalian, mereka mendukung, memberikan bantuan untuk mengusir kalian atau memerangi kalian. Antawallauhum. Allah larang kalian untuk menjadikan mereka sebagai wali kalian. Wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka orang-orang yang zalim. Jadi Islam ini betul-betul mendidik umatnya untuk berpegang teguh pada keadilan. Kemudian berbuat ihsan kepada orang-orang yang tidak memerangi kita, berbuat aniaya terhadap kita. Kita perlakukan mereka dengan baik. Justru perlakuan baik ini yang membuat mereka tertarik masuk ke dalam Islam. Tapi kalau Islam yang ternoda seperti yang dilakukan kalangan ISIS,
Atau yang dilakukan Saudi Arabia membantai orang di Yaman, membantai juga orang-orang di Suriah, kemudian terlibat dalam pembantaian Aljazair, kerjasama juga dalam melakukan pembantaian terhadap orang-orang saudara kita di Sudan, ikut juga mengobarkan peperangan mendukung yang terjadi di Suriah sampai akhirnya Suriah dari negara yang terhadinya berhadapan dengan Zionis sekarang menjadi kaki tangan Zionis. Jadi kalau kita lihat setiap ada kebangkitan Islam, ternyata negara Teluk Saudi Arabia terlibat. Sebagai contoh Aljazair. Ketika Partai Islam FIS berhasil meraih kemenangan, tahu-tahu Saudi Arabia mengirimkan persenjataan, bala bantuan senjata untuk pemerintah supaya menghadapi mereka. Pemilihan umum hasilnya tidak diakui, kemudian mereka mulai melakukan pembantaian. Terhadap siapa? Terhadap para pejuang FIS pada saat tersebut. Kemudian dengan gampang Amerika mengatakan, kami lebih mengutamakan loyalitas daripada demokrasi. Mereka mengatakan demokrasi, tapi kalau demokrasi mengancam kepentingan mereka, mereka akan utamakan loyalitas. Ini juga yang dinyatakan Condoleezza Rice pada saat tersebut. Jadi, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat aniaya, untuk berbuat kezaliman dengan alasan melakukan ekspansi atau memaksa orang berpindah agama. Kita perlakukan orang yang baik dengan yang lebih baik. Kita juga berlaku adil terhadap mereka. Tapi tidak diizinkan menjadikan mereka sebagai wali kita. Kita berikan kepercayaan. Karena Allah ingatkan kita, mereka tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita ikuti cara beragama mereka. Milah mereka, cara beragama mereka. Di mana agama diambil yang kira-kira apa? Cocok dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan-kepentingan musuh Allah. Adapun agama yang murni, tulus, itu menjadi lawan mereka. Agama yang menunjukkan mereka berjuang di jalan Allah, menyebarkan dakwah dengan baik, itu merupakan musuh mereka. Tapi model Saudi, model Emirat Arab, itu betul-betul orang Islam atau negara Islam sahabat. Padahal tangan mereka berlumuran darah, korban mereka banyak berjatuhan, dan kita tahu bagaimana mereka memutar balikkan fakta. Dengan media-media mereka, dan kita orang Islam hanya menjadi jajanan dan permainan mereka. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu mengingatkan kita untuk secara murni kita menyerahkan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan orang yang beriman. Semoga Allah ampuni kesalahan kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kedua orang tua kita, guru-guru kita, begitu pula keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat, baik yang telah mendahului kita maupun yang hidup bersama kita ataupun orang-orang yang akan datang setelah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Rabb. Amin amin. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Rabb. ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلك. Amin ya Rabb. وارزق الكل حلالا دائما واخر لا تقيع علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشرور واغفر الرضا منك العيون. Amin ya Rabb. ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. Amin. واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. Alhamdulillahi rabbil alamin.